Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Lana dari kelas A. Saya ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Produksi Pepton dari Limbah Tahu untuk Media Pertumbuhan Bakteri dalam Pemanfaatan pada Mikrobial Fuel Cell. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, latar belakang. Di Indonesia, industri tahu banyak ditemukan sebagai usaha kecil menengah. Produksi tahu masih menggunakan metode dan alat tradisional, sehingga limbah yang dihasilkan tidak diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Hal tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan seperti mencemari air, mencemari udara karena menimbulkan bau tidak sedap dan menghasilkan gas metana yang menyebabkan efek rumah kaca. Limbah cair tahu atau whey merupakan limbah yang dihasilkan dari proses pencucian, perebusan, pengepresan, dan pencetakan tahu. Limbah cair tahu dengan karakteristik mengandung bahan organik tinggi. Komponen nutrisi lengkap dari limbah cair tahu yang masih mengandung protein dengan kadar tinggi memungkinkan mikroorganisme penghasil protease tubuh di dalamnya, sehingga dapat digunakan untuk memproduksi pepton. Kebutuhan pepton di Indonesia selama ini dipenuhi melalui impor dengan harga yang tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya. Enzim yang digunakan untuk menghidrolisis protein yaitu enzim papain. Keunggulan dari inovasi ini yaitu proses hidrolisis protein yang sederhana sehingga dapat dihasilkan pepton yang memiliki harga jual tinggi. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang ada, karya tulis ini akan menawarkan solusi terbaik dalam mengurangi pencemaran limbah cair tahu. Sasaran rekomendasi kebijakan yang ditawarkan dalam karya tulis ilmiah ini adalah meningkatkan produksi pembuatan pepton untuk menekan impor pepton dan memanfaatkannya sebagai media tubuh mikroba dalam microbial fuel cell. Tujuan dan pemanfaatan. Tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep untuk mengurangi pencemaran limbah cair dan menghasilkan pepton untuk menekan impor pepton serta memanfaatkannya sebagai media tubuh mikroba dalam microbial fuel cell. Manfaat dari penelitian ini yaitu gagasan kreatif berupa pengembangan penelitian dengan memproduksi pepton dari limbah cair tahu dan memanfaatkannya sebagai media tubuh mikroba dalam microbial fuel cell. Bab 2. Tinjauan pustaka. Protein ditemukan oleh seorang ilmiah asal Belanda yang bernama Geraldus Mulder pada tahun 1802 sampai dengan 1880. Protein berasal dari kata Yunani proteios yang memiliki arti pertama atau utama. Protein merupakan makromolekul yang merupakan penyusun utama sel, komponen utama sistem komunikasi antar sel, serta sebagai katalis berbagai reaksi biokimia di dalam sel. Pepton adalah salah satu bahan dasar dalam media tubuh mikroba. Pepton memiliki beberapa karakteristik, yaitu dihasilkan dari sumber-sumber protein seperti daging, gelatin, dan kasein. Dapat dicerna oleh asam atau enzim. Kemampuan berbagai jenis pepton dalam menunjang pertumbuhan mikroba. Ekstraksi enzimatis. Ekstraksi merupakan proses penarikan kandungan senyawa kimia yang terdapat dalam suatu bahan yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak larut dengan menggunakan pelarut tertentu. Pada prinsipnya, hampir sama dengan ekstraksi biasa. Perbedaannya, ekstraksi enzimatis menggunakan enzim untuk mengambil senyawa kimia yang akan diekstrak. Limbah tahu. Limbah cair dari tahu mengandung bahan-bahan organik yang tinggi, terutama protein dan asam amino. Bahan-bahan organik yang terkandung di dalam limbah cair tahu berupa protein 40-60%, karbohidrat 25-50%, dan lemak 10%. Sedangkan gas-gas yang biasa ditemukan dalam limbah cair dari tahu adalah oksigen, hidrogen sulfida, amonia, karbon dioksida, dan metana. Microbial fuel cell atau disebut juga sel elektrokimia berbasis mikroba merupakan salah satu contoh teknologi alternatif yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai energi subsisten karena fuel cell dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi katalitik menggunakan mikroorganisme.
Staphylococcus aureus adalah bakteri Coccus gram positif yang tersusun dalam kelompok yang tidak teratur. Coccus tunggal berpasangan, tidak mutil, dan tidak membentuk spora. Mikroba ini dapat hidup dalam suasana aerobik atau mikroaerofilik. E. coli. Bakteri E. coli merupakan bakteri gram negatif. Bentuk batang memiliki ukuran 2,4 mikro, 0,4 hingga 0,7 mikro. Bergerak tidak berspora, positif pada tes indol, glukosa, laktosa, sukrosa. Bakteri E. coli ditemukan dalam usus besar manusia. Bab 3. Metode penelitian, teknik pengumpulan data. Sumber yang digunakan berupa buku cetak dan jurnal hasil penelitian yang dijadikan referensi. Pengolahan data. Pemilihan dan pengolahan data lebih diutamakan data yang berasal dari hasil eksperimen, hasil wawancara, dan hasil jurnal penelitian, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kerangka berpikir, persiapan bahan baku, proses pembuatan pepton dari limbah tahu, pengujian pengaruh pepton terhadap pertumbuhan bakteri, pengujian kuat arus listrik bakteri dengan microbial fuel cell. Persiapan bahan baku. Bahan baku yang digunakan adalah limbah cair tahu yang didapatkan dari pabrik tahu dan peternakan sapi. Proses pembuatan pepton dari limbah tahu. Proses ekstraksi enzimatis dari limbah tahu. Limbah tahu dibawa ke tempat penelitian, lalu dicuci dengan air bersih lalu dihaluskan. Kemudian dicampur dengan aqueous dengan perbandingan 1:2 dan diaduk hingga rata. Campuran tersebut dimasukkan ke dalam wadah sebanyak 100 gram untuk setiap perlakuan. Selanjutnya dilakukan penambahan enzim pepain dengan perlakuan 0,08 sampai dengan 0,38% dengan selang 0,06. Kemudian dihidrolisis pada suhu 60 derajat Celcius menggunakan water batch dengan perlakuan waktu inkubasi 1-5 jam. Proses selanjutnya adalah pengeringan fase cair menggunakan pengeringan semprot, spray dryer, dan penyimpanan pepton bubuk dalam wadah atau plastik tebal yang tertutup rapat. Karakterisasi pepton limbah tahu. Karakterisasi pepton diantaranya dengan cara analisis rendemen, analisis proksimat, total nitrogen, analisis asam amino, kadar amino nitrogen bebas, dan analisis kadar NaCl serta uji kelarutan dalam air. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian hidrolisis protein pada limbah cair tahu ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi enzim yang ditambahkan, hidrolisis yang terjadi akan semakin sempurna, sehingga semakin banyak pepton yang dihasilkan. Hasil uji pengaruh pepton terhadap pertumbuhan bakteri. Peneliti ini menguji sampel limbah cair tahu dengan kondisi sampel yang diambil bersuhu 280 derajat Celcius dengan pH 4. Sampel yang ditumbuhkan pada medium tumbuh beberapa koloni. Bakteri yang ditumbuhkan untuk produksi protease adalah Staphylococcus sp. Hal ini dikarenakan bakteri tersebut memiliki kesuburan yang tinggi dan terbentuk zona jernih. Hasil uji kuat arus listrik microbial fuel cell untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan memperpanjang umur bakteri dalam sistem MFC, Staphylococcus aureus dan E. coli diimobilisasi dalam natrium alginat. Sel yang terimobilisasi lebih tahan terhadap perubahan kondisi seperti pH dan temperatur. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan limbah cair tahu sebagai media pembuatan pepton dalam microbial fuel cell dapat menjadi solusi untuk mengurangi limbah cair tahu dan menekan impor pepton di Indonesia. Saran. Perlu adanya inovasi lebih lanjut dan pengembangan produksi pembuatan pepton untuk mendapatkan hasil lebih optimal, baik dalam microbial fuel cell atau yang lain. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.